lagi teman-teman semua di channel saya Motor. Nah, untuk video dan tutorial kali ini saya hanya mau memperjelas cara penyetelan SIM klep pada sepeda motor Suzuki Satria FU. Jadi di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan, tapi memang pada video sebelumnya itu kondisi head atau silinder head itu ada di bawah ya, karena pada waktu itu memang lagi dibongkar, jadi sekalian disetel di bawah. Nah, untuk kali ini penyetelan dilakukan di atas, jadi kita nggak turun head, kita mau lakukan penyetelan hanya dengan membuka cover head. Kemudian kalau perlu dilakukan penyetelan, nanti dicopot noken asnya saja. Nah, seperti apa cara penyetelannya? Teman-teman langsung saja simak dan tonton video ini nanti sampai habis. Dan kalau nanti masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan supaya teman-teman semua bisa dapat info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, kalau gitu langsung saja kita eksekusi ya. Ini sudah berhasil kita buka ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita cek kondisi sentrik apakah kendor atau tidak. Jadi kalau motornya bunyi ngiclik, itu bisa juga dari sentriknya yang kendor. Nah, kalau kendor biasanya ini ditarik bisa, tapi ini kencang, artinya sentrik aman. Kalau seandainya sentriknya kendor, itu bisa jadi sentriknya memang sudah minta ganti, atau bisa juga ini setelan tensioner sentriknya yang bermasalah gitu. Jadi bisa juga ini bermasalah dan ini yang harus diganti. Oke, selanjutnya untuk penyetelan klep yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita topkan dulu mesinnya. Nah, untuk mengetopkan mesin seperti biasa ya, buka tutup ini magnet. Kemudian buka juga ini, buka untuk ngintip tanda timingnya. Nah, kalau sudah, kita putar mur magnet yang ada di lubang sini dengan kunci T. Nah, untuk melihat top atau enggaknya, pertama bisa lihat tanda yang di atas ini. Kita topkan dulu magnetnya, putar sampai ketemu tanda T. Nah, itu dia. Jadi ini top ya teman-teman ya. Nah, setelah di sini top, kita cek tanda yang ada di noken as. Oke, ini dia. Jadi ini masih top. Cek tanda di noken as. Jadi tandanya ini ya, ada garis di noken asnya ini teman-teman. Nah, yang ini tandanya. Kemudian yang satunya itu ini. Nah, ini oke, itu tanda topnya. Terus setelah top,
kita cek dulu berapa celah klepnya sebelum nanti kita tentukan mau kita setel berapa dia. Jadi sebelumnya dicek dulu berapa celah klepnya. Dan untuk mengetahui berapa celah klep, teman-teman harus punya ini namanya filler gauge atau thickness ya. Ini ada beberapa ukuran. Nah, ini misalnya 0,05, terus ini ada 0,15, yang ini 0,10. Oke. Nah, untuk pengecekannya, ini kan kalau kita lihat posisi apa ya namanya ya, tonjolan lokalis itu ada di sini. Dia hampir menyentuh botolan SIM-nya. Jadi kita cek saja satu persatu. Pertama kita cek dulu celah punya klep X. Jadi posisikan tonjolnya ke atas. Jadi nggak di posisi top. Kita ukur dulu celahnya, coba pakai 0,10 masuk apa enggak ya. Ini klep X. Nah, ini masuk. Tapi memang agak seret. Oke, 10 masuk. Nah, yang ini 10 seret, teman-teman. Oh enggak. Jadi yang ini juga 10 masuk ya. Kita pastiin dulu berapa celahnya. Kita coba kasih ini, coba 20 ya. Kita coba 20, masuk nggak dia? Wow, ternyata yang X ini cukup lebar celahnya, teman-teman. Jadi yang sebelah lebar, yang sebelahnya sempit. Yang sebelahnya 20 nggak masuk, tapi 10 longgar. Kita coba 15. Oh, yang ini 15, teman-teman. X-nya 15. X1-nya coba 35 masuk enggak? Wow, mantap, ini X1-nya 35 masuk juga. Nah, coba 45 masuk enggak ini? Kok longgar? 45 masuk. Nah, ini 50 ya. Oh. Jadi untuk klep X setelah diukur, X yang sebelah sini itu celahnya 0,15. Kemudian X yang sebelah sini itu 0,50. Jadi nanti mau saya buat supaya sama
0,15 semua. Jadi nanti yang diganjel X yang 0,50 ini. Selanjutnya kita cek celah clap in. Untuk clap in kita juga posisikan noken as pada tongolannya itu pada posisi di atas. Ini kita coba 10 dulu ya teman-teman. Nah, ini 10 longgar juga. Nah, yang satu sempit banget 10, nggak masuk. Kemungkinan 0,05. Yang tadi ini 0,15 kita coba. Ya, jadi in-nya yang sebelah sini 0,15. Yang sebelah sini itu kurang dari 0,10. Coba 0,5 ya. Ya 0,5 lobok. Kemungkinan sekitar 0,5 sampai 0,10 di antara itu. Bisa jadi 0,8, 0,7, 0,9 gitu. Tapi yang pasti ketika tadi saya coba pakai 0,10 dia nggak mau masuk atau seret, artinya di bawah itu. Oke, sudah kita dapat ini tadi 0,15, kemudian ini 0,50, kemudian yang ini juga 0,15, dan yang ini tadi kurang dari 0,10. Nah, saya mau buat 0 kalau bisa ya, ini nanti dicoba kalau bisa 0,10 semua rata gitu, atau minimal 0,10 sampai 0,15 gitu. Nah, seperti apa cara penyetelannya? Jadi kayak gini teman-teman. Untuk penyetelannya kita lakukan atau kita tes satu persatu ya. Jadi kita mau mulai setel clap X terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, jadi cara penyetelannya pertama kita kendorin dulu setelan sentriknya, karena kita mau lepas noken asnya ya. Jadi kendorin dulu setelan sentriknya. Caranya dengan menggunakan obeng min yang kecil. Ini obeng bekas tespen ya. Pokoknya cari yang kecil, yang dia bisa masuk ke setelan sentrik ini. Nah, setelah masuk, putar searah jarum jam atau kayak ngencengin baut. Wah, ini nggak mau berhenti. Biasanya bisa ngunci dia teman-teman, tapi ini ternyata nggak mau. Udah nggak apa-apa, kita kendorin aja dulu baut noken asnya. Ini tadi udah lepas, kita putar dulu ke arah top supaya posisi noken as nggak lagi neken ya. Putar balik. Nah, ini dia top, garis ini pas, garis tanda ini. Terus kita tadi kendorin setelan sentriknya. Udah kendor ya, udah mau goyang. Tapi susah lepasnya. Ini
karena setelan sentriknya udah pernah dilas ya teman-teman, jadi dia jadi lebih panjang. Wah, nggak mau teman-teman, nggak mau lepas. Udah, kita buka langsung aja bautnya. Ini hati-hati ya teman-teman, ada bosnya ini mudah copot. Klepnya nggak mau. Jadi yang ini terpaksa harus kendorin baut ini teman-teman, baut setelan sentriknya. Oke, kita coba lagi ya. Udah mau lepas. Oke, kalau sudah lepas aman teman-teman. Nah, ini dia. Kita mau cek noken as yang X ya. Kita cek ulang ya teman-teman. Coba 0,15. Wow, ternyata yang ini 0,15 juga teman-teman. Berarti tadi terkena tonjolan dekompresi. Coba yang in. Yang ini udah bener nih 0,15. Nah, yang satunya memang terlalu rapat. Berarti yang X nggak jadi kita setel, cuman kita mau nyetel yang in bagian sebelah sini teman-teman, karena terlalu rapat. Buka tutup noken asnya ya, hati-hati. Selanjutnya coba dicek lagi pakai uler, jangan bosan-bosan ngecek. Nah, ternyata memang untuk ukuran 0,15 susah masuk dia. Oke. Jadi copot aja langsung teman-teman. Nah, ini awas jatuh ya teman-teman. Kalau ngelepas jangan dua-duanya, jangan ini sama ini dilepas bareng. Kalaupun dilepas bareng ya ditahan lah senternya supaya nggak nyemplung. Oke, selanjutnya ini kita mau setel yang ini ya teman-teman. Tadi dia terlalu rapat. Kita cabut botol SIM-nya. Nah, ini dia. Ternyata memang di dalamnya sudah pernah diganjel teman-teman. Ini SIM-nya, itu ganjelnya, woolernya.
Saya nggak tahu ini ukuran berapa pulernya. Ini kayaknya 0,05 teman-teman, tipis banget. Jadi kita lepas saja ganjelnya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya celah klepnya terlalu renggang, itu ganjelnya ini yang ditebelin. Jadi ini kan didapat dari ini yang dipotong. Nah, misalnya ini celahnya 0,15 misalnya. Terus mau kita rapetin supaya jadi 0,10. Berarti dikasih ganjel 0,05 gitu. Jadi celahnya sisanya 0,10. Nah, terus kalau seandainya kerapetan kayak ini, misalnya kerapetan ini di bawah 0,10, terus ternyata belum diganjel, maka solusinya bisa dengan mengganti SIM ini dengan yang lebih tipis, atau bisa juga dengan motong klepnya. Tapi kalau motong klepnya resikonya harus dibongkar silinder headnya. Jadi bisa aja dengan menggerinda ini atau digosok di amplas, tapi agak lama. Atau kalau ada stok ya diganti saja dengan yang lebih tipis gitu. Oke, jadi yang ini nggak saya pasang ganjel ya teman-teman, karena tadi ada ganjelnya ternyata diukur kerapetan. Ini kita coba nggak usah pakai ganjel, apa adanya. Oke, kita pasang lagi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk penyetelan itu nggak selalu harus disetel semua. Nah, jadi setelah diukur yang mana yang ukuran celah klepnya itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, nah itu saja yang perlu disetel. Yang lain tadi udah sesuai ya. Ini 0,15, ini juga. Nah, nanti setelah dipasang dikencengin kita cek lagi berubah nggak dia. Kemudian yang ini tadi juga 0,15, ini juga belum kita coba. Oke, ini dasip. Jadi saya pengennya sekitar 0,10 sampai 0,15 teman-teman. Kalau lebih dari itu biasanya sih sampai 0,20 masih belum kasar ya. Nah, bahkan 0,25 itu biasanya itu belum kasar. Tapi untuk jaga-jaga aja daripada nanti bongkar pasang 2 kali gitu. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya. Ini saya buat minimal 10, maksimal 0,15 atau 0,20. Jadi kalau di bawah 0,10 itu resikonya nanti tekor di kompresi, jadi klepnya terlalu rapat, nanti susah hidupnya dia. Oke, selanjutnya kita pasang kembali cover noken asnya, dan jangan lupa ditopkan lagi ya teman-teman. Ini masih posisi top, geser dikit aja teman-teman. Kita topin lagi, pasin tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita pasang sentrik klep X terlebih dahulu. Ini cara yang paling mudah ya teman-teman. Ini lihat tandanya, nggak kelihatan ya. Jadi ini ada cowakan. Nah, ini cowakan ini itu sejajar dengan garis ini. Kalau teman-teman mau mudah ya dikasih tip X lagi aja. Gitu, jadi lurus dia.
Oke, ini udah lurus dengan garis. Kemudian yang ini juga diluruskan dengan garis ya teman-teman ya, dengan garis ini. Tapi jangan lupa dihitung antara mata ini ke mata ini jumlah rantainya 16 mata rantai. Nah ini tadi gini teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, ini lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Selanjutnya kita tutup. Ini ada tandanya ya teman-teman. Ini huruf E berarti X. Dan ini I berarti in. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sip. Nah, baut ini ada yang panjang, ada yang agak pendek kayak gini teman-teman. Nggak perlu khawatir karena lubangnya dalamnya beda, jadi kalau ada yang kelihatan nongol berarti salah tempat. Oke, setelah bautnya kita kencengin semua, kita putar dulu ya teman-teman. Coba putar satu putaran, ditopin lagi. Oke, ini sudah top. Nah, setelah kita topkan lagi, kita
cek atau ukur lagi celah klepnya berubah apa enggak. Ini 0,15. Oke, jadi ini ternyata rapat teman-teman, tapi kalau 0,10 kayaknya masuk. Nah, ini 0,15 rapat. Untuk yang X justru 0,15, yang in maksud saya. Oke, sip. Kita coba cek, ini 0,10. Ya, sip. Jadi ini celah klepnya ini kurang lebih 0,15, terus yang ini 0,10 sampai 0,15 teman-teman. Dan itu masih masuk apa ya, toleransi lah buat saya. Jadi kita coba kayak mana nanti hasilnya. Oke, selesai. Itu aja untuk style klep, tutorial style klep Satria FU kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.